Hei para wanita cantik di luar sana, udah pada tahu belum kalau ternyata KB ada yang bentuknya koyo loh? Seperti yang udah kita ketahui nih bahwa udah banyak banget jenis alat kontrasepsi yang beredar di pasaran ya kan? Nah ini adalah salah satunya yaitu KB koyo, alat kontrasepsi yang ditempelkan di kulit. Ya bener banget, alat kontrasepsi ini kita tempelkan di kulit kita, makanya alat kontrasepsi ini disebut dengan KB koyo. Sebenarnya ya KB koyo ini tuh udah terkenal dan banyak digunakan di luar negeri. Tapi di negara kita di Indonesia, jenis KB ini belum terlalu sering digunakan mengingat jumlahnya yang relatif masih terbatas dan harganya memang cukup mahal. Ini juga alasan kenapa di Indonesia KB ini tuh jarang diperkenalkan oleh para dokter. Dan cara kerjanya KB koyo ini juga termasuk mudah dan mirip-mirip sama alat kontrasepsi KB yang berbentuk pil. Jadi dia tuh mengeluarkan hormon estrogennya itu ke aliran darah kita. Kayak yang aku baca dari Mayo Clinic ya, alat kontrasepsi yang berbentuk plester ini mengandung hormon estrogen dan progestin yang bisa mencegah kehamilan. Dua hormon tersebut memegang peranan penting guna mencegah ovarium melepaskan sel telur dan mencegah kehamilan tentunya. Selain itu, alat kontrasepsi tempel ini juga membuat lendir serviks kita tuh jadi jauh lebih tebal. Nah, kalau lendir serviks kita tuh jauh lebih tebal, maka si sel sperma itu jadi susah tuh buat masuk dan mendekati sel telur kita. Terus seberapa efektif sih KB koyo ini dibandingkan dengan alat kontrasepsi lainnya? Kalau kita nih menggunakan KB koyonya dengan benar, maka tingkat efektivitasnya tuh bisa mencapai 99%. Angka ini tuh dapat dikatakan setara dengan alat kontrasepsi lainnya, khususnya pil KB yang paling mantep banget efektivitasnya yaitu mencapai 99,7%. Kita juga harus tahu dong gimana cara penggunaan KB koyo ini secara tepat supaya kita bisa mencegah kehamilan. Kayak yang udah aku kasih tahu di awal, KB koyo itu juga dikenal dengan nama KB tempel karena cara penggunaannya memang langsung ditempel pada kulit pasien. Dari beberapa artikel yang aku baca sih nih ya, jadi saat pertama kali kita penggunaan KB koyo ini, kita bisa menempelkannya tuh di mana aja, di beberapa tempat, tapi kita harus memastikan bahwa tempat kita menempelkan KB koyo ini adalah tempat yang aman dan tidak gampang terkena dengan gesekan. Satu lagi nih, kita juga harus memastikan bahwa kita tidak menempelkannya di area yang sering tertutup dengan pakaian ketat kayak misalnya di daerah payudara. Hal ini tuh penting banget supaya mencegah iritasi dan infeksi di area sekitaran kita menempelkan koyo KB tersebut. Penggunaan plester ini selama 3 minggu dan setiap minggunya kita harus ganti tuh secara berkala. 1 minggu, 1 plester. Dan kita harus memastikan melepaskan plester ini di minggu keempat supaya head kita terjadi secara normal. Kita juga bisa kembali menggunakan KB koyo ini di hari ketiga atau keempat head kita. Oh nih, kita sampai lupa menempelkan KB koyo ini, pastikan kita menempelkannya sesegera mungkin begitu kita ingat. Karena terlalu lama tidak menggunakan kontrasepsi ini bisa meningkatkan peluang kehamilan. Nah, sekarang waktunya nih kita mengenal kelebihan penggunaan KB koyo ini. Jadi si KB koyo ini sangat mudah digunakan dan tidak mengganggu hubungan seksual, tidak perlu diganti setiap hari, hormon dari koyo tidak diserap oleh lambung sehingga tidak menyebabkan masalah pencernaan berat, dapat membuat head jadi lebih teratur dan tidak menimbulkan nyeri, dan dapat mengurangi resiko kanker ovarium, kanker rahim, dan kanker usus besar. Kalau ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Dan kekurangan pada KB jenis ini adalah koyo yang ditempel dapat terlihat dengan jelas oleh orang lain sehingga ya mungkin bisa mempengaruhi penampilan kalian. Dapat menyebabkan iritasi kulit, gatal dan nyeri, tidak melindungi dari infeksi menular seksual, kemungkinan akan mengalami efek samping ringan dan sementara saat pertama kali penggunaannya seperti sakit kepala, mual, nyeri payudara, dan perubahan hormon. Serta dapat terjadi pendarahan di antara periode haid, terutama saat awal penggunaan KB koyo ini. Nah, itu tadi sekilas tentang KB koyo termasuk cara kerja dan penggunaannya. Kalau kalian cari alat kontrasepsi yang aman dan nyaman, kalian bisa coba alat kontrasepsi yang satu ini. Jadi gimana? Kalian udah tahu kan? Ada alat kontrasepsi yang namanya KB koyo. Follow aku ya supaya kalian tahu hal-hal yang belum kalian tahu.